Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggandeng 46 perusahaan dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Bursa Kerja 2026 di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangkaian Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan ini berlangsung selama 4 hari pada 3 hingga 6 Agustus 2026. Pada agenda ini total ada sebanyak 1.145 lowongan pekerjaan yang disediakan untuk berbagai sektor, mulai dari perhotelan, perkebunan, jasa keuangan, dan berbagai bidang pekerjaan lainnya. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, usai meninjau salah satu booth penyedia kerja pada Selasa 4 Agustus menyampaikan bahwa bursa kerja ini juga menyediakan berbagai lowongan khusus bagi penyandang disabilitas. Oleh karenanya, ia mengajak para pencari kerja termasuk penyandang disabilitas untuk memanfaatkan kesempatan ini demi memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi ini momentum yang sangat baik bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. Silahkan manfaatkan momen ini dalam rangka untuk mendapatkan lapangan kerja. Ini sudah disiapkan, malah disiapkan juga untuk yang disabilitas. Nah, ini hal-hal yang sangat baik, jadi semua masyarakat ini bisa, mereka yang berkebutuhan khusus pun ada punya tempat kesempatan untuk bekerja. Pada bursa kerja kali ini, Pemprov Kalimantan Selatan juga menyediakan 300 kuota pencari kerja untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah berharap melalui bursa kerja ini, angka pengangguran di wilayah setempat dapat ditekan. Lapak penjualan bendera merah putih pada Selasa 4 Agustus tampak ramai di sejumlah titik strategis kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah seperti di Jalan RTA Milono, Set Aji, Diponegoro, G. Obos, hingga Jalan Ahmad Yani. Berbagai ukuran bendera, umbul-umbul, hingga pernak-pernik bertema kemerdekaan ditawarkan oleh para pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dalam menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI. Salah seorang pedagang bendera yang berjualan di Jalan Diponegoro bernama Raffi mengatakan, antusiasme masyarakat Palangkaraya dalam memperingati Hari Kemerdekaan selalu tinggi. Pedagang asal Bandung ini juga mengaku optimis penjualan tahun ini dapat meningkat. Sekarang nih udah ketiga kali sih. Untuk masyarakat Palangkaraya, kalau menyambut Hari HUT RI, bagus, sangat antusias. Tiap rumah pasang bendera. Dan ya, kami di sini menyediakan bendera. Harganya sendiri, Bang? Dari harganya, dari yang paling kecil tuh 10.000 sampai ada yang harga 400.000. Sementara itu, salah satu pembeli menilai keberadaan pedagang musiman ini memudahkan warga dalam memperoleh bendera ataupun pernak-pernik kemerdekaan dengan harga yang relatif terjangkau. Sangat terbantulah kalau ada dari mas-mas yang berdagang bendera ini dari Pulau Jawa, itu sangat membantu sekali, dan harganya juga relatif lebih murah dibandingkan yang ada di tempat lain. Tak hanya menjadi ajang menumbuhkan semangat nasionalisme, momentum peringatan Hari Kemerdekaan turut membawa berkah ekonomi bagi para pedagang musiman setiap tahunnya. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan Al-Hasni di Jakarta Selasa 4 Agustus mengatakan persiapan latihan menuju kejuaraan dunia BWF berjalan dengan baik meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan area Changzhou, Cina. Meski tidak masuk dalam daftar unggulan, Alwi optimis mampu memberikan perlawanan dan berpeluang melaju jauh. Seluruh program latihan telah ia jalani secara maksimal dan menjadikan hasil turnamen sebelumnya sebagai evaluasi untuk memperbaiki penampilan di kejuaraan dunia. Alwi memilih fokus menjalani setiap turnamen secara bertahap, termasuk China Masters dan persiapan menuju Asian Games tanpa memikirkan puncak performa pada ajang tertentu. Memang dari kita, dari pemain juga sudah ada diberi gambaran, tapi
balik lagi saya tidak bisa mendahului NOC dan PBSI, tapi pastinya saya berjuang untuk menghadapi kejuaraan dunia dulu dan ada Cina Master dulu sebelum ke Asian Games. Ya pastinya saya akan fokus step by step turnamennya, dan ya pastinya pastinya all out lah di turnamen yang di depan. Alwi menegaskan akan menjalani setiap turnamen dengan memberikan kemampuan terbaik saat membela Indonesia tanpa memikirkan target jangka panjang demi meraih hasil maksimal di kejuaraan dunia maupun ajang berikutnya. Bertempat di 4 Points by Sheraton Manado, kepala sekolah SD hingga SMK sewilayah Manado hadir dalam kegiatan talk show edukatif Erklika Lab Connect. Acara ini memperkenalkan Erklika Lab Co-Curricular for STEAM Education, solusi pembelajaran hybrid yang memadukan sains, teknologi, engineering, arts, dan mathematics dengan pendekatan project-based learning. Produk ini menggabungkan virtual lab interaktif di erklika.id dengan buku cetak pendamping. Siswa dapat mengakses learning map, mini games, pop-up quiz, hingga praktikum interaktif melalui papan interaktif digital. Zaman sekarang itu anak-anak udah nggak bisa lagi tuh hanya duduk diam di mejanya terus mendengarkan gurunya mendongeng. Sekarang kan harus ada aktivitasnya, proyeknya, digitalnya, karena kan sekarang murid-murid itu sudah digital native ya, dari lahir sudah mengenal digital. Jadinya kita harus tetap relevan dengan apa yang disukai dan digemari oleh murid-murid supaya mereka mau terlibat di dalam pembelajaran di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menggagas tema STEM dan tema project juga karena kami berharap siswa-siswa dan murid-murid Indonesia ini tidak hanya mengenal teori saja, tidak hanya berhenti sampai di level pengetahuan saja, tapi juga nanti bisa di level mencipta gitu. Kemudian bisa mengasah kreativitasnya, kemampuan berpikir kritis, kemampuan nalarnya, dan lain-lain yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kondisi-kondisi di masa depan atau mendatang. Selain itu, Shanas Haq yang hadir dalam acara ini mengatakan kehadiran Erklika Lab menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan antusiasme belajar peserta didik, sekaligus mendukung gaya belajar yang lebih relevan dengan kebutuhan anak-anak masa kini. Saya tuh senang banget ya, Erklika Link ini adalah memenuhi gairah mengajar dan berbagi ilmu dari kan tadi berkumpul nih para pendidik khususnya kepala sekolah. Lalu saya bilang janji ya dibagiin lagi bahwa materi hadiah dari penerbit Erlangga khususnya tentang kegunaan Erklika Lab kepada peserta didik itu seperti apa sih, apa yang dituju. Ternyata kita memang ingin menyempurnakan gaya belajar anak-anak, bukan hanya dia hafal, paham, ngerjain, itu mah robot. Sementara kalau misalnya dia di dunia kerja, dia udah bersaing sama teknologi AI dan robot, makanya dia nggak diterima. Sehingga yang dibutuhkan adalah dia menciptakan alat untuk bisa dia bosnya teknologi. Nah itu kan yang paling penting. Maka dengan ada Erklika Lab ini sangat membantu anak-anak kinestetik khususnya mencintai ilmu pengetahuan. Karena penerbit Erlangga itu sangat percaya tidak ada anak yang bodoh, yang ada dia nggak tertarik sama pelajarannya. Acara bertajuk Creating Meaningful Learning for Future Innovators dipandu Novita Intan menghadirkan Shanas Haq, Kristi Lontoh, serta Windy Wenas selaku Kepala SD Citra Kasih Manado. Roadshow ini hadir untuk memperluas media belajar berkualitas yang melampaui ruang kelas, sekaligus mencetak generasi muda Sulawesi Utara yang siap bersaing di kancah dunia.